Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Syafika Karima, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Life Cycle untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Administrasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. System Development Life Cycle atau SDLC merupakan penerapan pendekatan sistem untuk mengembangkan dan menggunakan sistem berbasis komputer menurut Setiawan 2006. Sedangkan menurut Kadir 2003, SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk pengembangan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa SDLC merupakan model konseptual dalam proyek manajemen yang menjelaskan tahapan kerja dalam pengembangan sistem informasi. Konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. 3 jenis metode SDLC yang paling banyak digunakan yakni yang pertama, siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem tradisional adalah pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Pendekatan ini mengikuti serangkaian tahap yang terurut dan terstruktur yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Siklus hidup sistem tradisional ini sering dikenal sebagai waterfall model karena setiap tahapnya mengalir ke tahap berikutnya secara berurutan mirip dalam air terjun. Yang kedua, siklus hidup menggunakan prototyping. Siklus hidup menggunakan prototyping adalah pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem di mana prototype atau model awal dari sistem dibangun sebelum pengembangan sebenarnya dimulai. Prototype ini versi sederhana dari sistem yang digunakan untuk menggambarkan dan menguji konsep, fungsi, dan antarmuka pengguna. Pendekatan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk lebih mudah memahami dan memberikan masukan sepanjang proses pengembangan. Prototyping ini dapat mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, siklus hidup sistem berorientasi objek. Siklus hidup sistem berorientasi objek adalah pendekatan pengembangan sistem yang didasarkan pada konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Pendekatan ini memandang sistem sebagai kumpulan objek yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Siklus hidup sistem berorientasi objek mencakup pada tahap-tahap seperti analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, implementasi berorientasi objek, dan pengujian berorientasi objek. Keuntungan dari penerapan SDLC. Yang pertama, SDLC dapat membantu perencanaan, estimasi, dan penjadwalan proyek dengan baik. Yang kedua, kontrol proyek dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, semua pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana siklus pengembangan software secara transparan. Yang keempat, dapat mempercepat proses pengembangan software. Yang kelima, mengurangi risiko proyek. Yang keenam, dapat mengurangi biaya manajemen proyek dan biaya produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan yang baik dengan klien. Tujuan SDLC. Tujuan dari System Development Life Cycle untuk menyediakan manajer proyek IT, alat yang dapat membantu memastikan keberhasilan implementasi sistem yang memenuhi tujuan bisnis dan strategis. Dalam segi bisnis, SDLC memiliki tujuan untuk memastikan pengiriman sistem berkualitas tinggi, memberikan kontrol manajemen yang kuat, dan memaksimalkan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam hal waktu, biaya, efektivitas, dan efisiensi. Untuk itu, sistem ini berisikan rencana yang lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC memiliki persyaratan yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada scope. Syarat dari scoping meliputi pengikatan jenis sistem dan jenis proyek apa yang didukung oleh SDLC. SDLC harus dapat mendukung berbagai jenis proyek dengan berbagai ukuran sistem. Yang kedua ada technical activities. Technical activities menentukan jenis dan tugas serta hasil yang baru dipertimbangkan di dalam proyek. Yang ketiga ada manajemen activities, terbagi ke dalam beberapa proses seperti perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan suatu proyek. Yang keempat ada usability, mengatasi berbagai cara yang menentukan SDLC mana yang akan digunakan oleh anggota tim dan apa yang harus dipertimbangkan di dalam membuat SDLC yang mudah dan dapat digunakan di semua kasus. Dan terakhir, installation guidance, mengatasi semua kebutuhan
yang terkait dengan pentahapan SDLC mulai dari awal. Tahapan SDLC yang pertama ada planning atau rencana, merupakan proses perencanaan yang terdiri dari perumusan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian lain dari rencana adalah langkah awal dalam proses pengembangan suatu produk, layanan, atau proyek. Dalam konteks bisnis atau proyek, perencanaan mencakup identifikasi sumber daya yang diperlukan, alokasi anggaran, penjadwalan waktu, dan penentuan tanggung jawab. Yang kedua ada analisis, merupakan proses pengumpulan, penelitian, dan evaluasi data atau informasi untuk memahami situasi atau masalah tertentu dengan lebih baik. Tujuannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi yang tersedia. Yang ketiga ada desain, merupakan tahap di mana konsep atau ide yang telah direncanakan dan dianalisis diubah menjadi bentuk yang konkret. Ini bisa seperti merancang produk fisik, sistem perangkat lunak, atau bahkan sebagai strategi pemasaran. Selanjutnya, yang keempat, implementasi. Merupakan langkah di mana rencana dan desain yang telah dibuat diterapkan dalam praktek. Ini adalah fase di mana produk, sistem, atau layanan benar-benar dibangun atau diluncurkan. Implementasi melibatkan pemrograman, konstruksi, penerapan kebijakan, atau pelaksanaan strategi yang telah dirancang. Yang kelima ada uji coba atau testing, merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem yang diimplementasikan berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Melibatkan pengujian fungsional, pengujian kesalahan, pengujian keamanan, dan pengujian kinerja yang tergantung pada jenis produk atau sistem yang diuji. Dan yang terakhir, keenam, maintenance atau pengelolaan, merupakan tahap berkelanjutan dalam siklus hidup produk, sistem, atau layanan yang melibatkan pada pemeliharaan, pemantauan, perbaikan, dan pengembangan produk atau sistem tersebut sepanjang masa penggunaannya, dengan tujuannya untuk memastikan bahwa produk atau sistem tetap berfungsi dengan baik, aman, dan relevan seiring berjalannya waktu. Dua model pengembangan SDLC. Yang pertama ada mode waterfall atau air terjun, merupakan model SDLC linear yang mengikuti urutan tahapan yang terurut. Setiap tahapannya memiliki tahapan seperti analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dijalankan secara berurutan. Pada foto ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah rekrutmen analisis, merupakan metode pengumpulan informasi. Ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua ada sistem dan software design. Dari tahap rekrutmen analisis, selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perencanaan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Pada tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Implementasi and unit testing. Tahap implementasi and unit testing merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Yang keempat, integrasi and system testing. Setelah di seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Dan yang terakhir ada operation dan maintenance. Pada tahap terakhir dalam mode waterfall ini, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi pada perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan serta penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua
kedua, ada model agile. Model agile adalah model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi secepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Pada foto ini memiliki 6 tahapan metode agile. Yang pertama ada perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, implementasi. Bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga ada tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang keempat ada dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Yang keenam, pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Selanjutnya, terdapat contoh kasus penerapan SDLC menggunakan metode prototyping. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penilaian dari pelanggan dievaluasi serta dianalisis kebutuhannya pemakaian kembali dilakukan. Tahapan proses pengembangan dalam model prototyping yaitu pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Ketiga, ada evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum? Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun jika belum, maka prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Yang keempat, ada mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrogramer yang sesuai. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basic path, pengujian arsitektur dan lain-lain. Yang keenam ada evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika iya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika belum, maka perangkat lunak yang sudah jadi atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tahap sebelumnya akan diulang kembali. Yang ketujuh, yang terakhir, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Di sini terdapat jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Development Lifecycle pada Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Pasien Berbasis Web. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk menghindari antrian panjang adalah dengan mengembangkan sistem pendaftaran pasien berbasis web. Perancang sistem pada penelitian dilakukan dengan menggunakan diagram use case dan diagram sequence. Berdasarkan hasil pengujian proses yang dilakukan terhadap aplikasi yang dihasilkan, dalam penelitian diperoleh bahwa sistem yang dibangun bekerja dengan baik, dengan tidak memiliki kesalahan pada proses pengolahan data. Sedangkan berdasarkan pengujian interface sistem diperoleh bahwa berdasarkan aspek usability diperoleh 26% responden memiliki sangat baik, 59,4% memiliki baik, dan 14,6% memiliki cukup. Berdasarkan aspek pengguna 29% memiliki sangat baik, 55,2% memiliki baik, dan 15,6 memilih cukup. Berdasarkan aspek interaksi 20% memilih sangat baik, 50,8% memilih baik, dan 28,9 memiliki cukup. Sekian dari saya penjelasan mengenai materi sistem development life cycle. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.